Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Bu. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat ya Bu ya, atau observer yang nanti akan melihat proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama coaching. Namun sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan rubrik penilaian. Nah, untuk rubrik penilaian, saya berharap nanti Ibu memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan dan proses kreatif. Kemudian saya juga berharap Ibu memiliki kompetensi inti dari seorang coach seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan tentunya proses coaching nanti dijalankan dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Bagaimana, bisa dipahami Bu? Bisa Bu. Oke, sebelum melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Bu ya. Iya Bu. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke, kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya Bu. Nah, dari dua kompetensi itu, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Yang spesifik yang saya kembangkan sih mengajukan pertanyaan berbobot Bu, agar mudah menggali informasi dari coaching. Oke, baik. Memang mengajukan pertanyaan berbobot itu dapat menggali informasi ya dari seseorang, sehingga orang tersebut bisa bercerita lebih banyak lagi. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya perihal indikator ya Bu ya, indikator ketercapaian. Kira-kira nih tolak ukur yang bagaimana nih yang terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching nanti? Indikatornya yaitu yang pertama saya bisa menerapkan alur tirta, yang kedua yaitu saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, baik. Semoga indikator yang sudah Ibu sampaikan nanti bisa tercapai ya dalam proses coaching, sehingga Ibu bisa memaksimalkan ide-ide, kemudian semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Ya Bu. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silahkan melakukan proses coaching dan akan saya amati ya Bu ya. Siap. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Intri. Salam Bu Fajar. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Gimana Bu, Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat. Pertemuan kita hari ini kita ada rencana ya Bu ya. Ada sesuatu yang ingin kita bahas. Iya Bu, kemarin kan saya kan WA Ibu ya. Iya. Jadi gimana Bu? Jadi gini Bu, saya tuh punya bukan permasalahan ya, saya tuh pengen kita sharing-sharing. Oh iya. Jadi di sekolah saya tuh Bu ya, rekan-rekannya gitu, terutama ya yang sudah senior-senior ini masih banyak gitu teman-teman atau rekan-rekan saya itu yang pembelajarannya tuh masih konvensional. Jadi masih gurunya itu berpusat kepada guru gitu Bu. Terus modelnya hanya pembelajarannya tuh hanya berceramah saja, terus nggak mau melibatkan siswa. Jadi cuma ngikutin ya tugas guru tuh ngajar, ya udah ngajar selesai gitu. Menyampaikan materi. Iya gitu Bu. Jadi tugas itu udah selesai gitu. Coba Bu, kemungkinan apa sih yang bisa Ibu ambil dari cerita Ibu tadi?
Jadi saya tuh pengen ya Bu ya, adanya suatu perubahan gitu loh Bu. Kita kan sekarang udah kurikulumnya kan kurikulum merdeka gitu. Maksud saya tuh ya kita sesuaikan dengan kurikulum yang sekarang, jangan pakai kurikulum lama. Walaupun senior ini kan memang sudah menjalani beberapa kurikulum ya, yang BBH, yang kurikulum sebelum K13 sudah ada, KPSP. Cuman kan ya disesuaikan, itu kan mengikuti zaman ya, pengen sih ada perubahan gitu Bu. Jadi dalam pembelajarannya. iya betul Bu, jadi tidak konvensional lagi gitu. Bagus sekali ya pemikiran Ibu ya. Semoga tercapai. Tapi kira-kira strategi apa Bu untuk melaksanakan itu? Jadi saya tuh rencana saya ya Bu ya, saya tuh pengen di dalam pembelajaran itu kita kan sudah era modern. Jadi kita tuh sudah memasukkan konten-konten gitu loh Bu. Jadi seperti ada video gitu yang bisa kita ambil dari YouTube atau mungkin dokumenter seperti itu. Terus ada pembelajaran yang berbasis menggunakan game. Jadi nanti siswa atau murid-muridnya ini jadi interaktif gitu, bersemangat, tidak bosan. Jadi tidak ibu itu lagi gitu. Jadi ngantuk ya Bu ya. gitu. Terus teknologinya juga dapat. Iya betul Bu. Gitu. Jadi pengen menggabungkan adanya IT di dalam pembelajaran itu gitu. Walaupun memang mungkin guru-gurunya itu sudah sepuh, sudah senior banget, apa salahnya sih untuk belajar kembali seperti itu gitu. Ya Bu, Ibu komitmen apa sih Bu yang bisa Ibu jalankan terhadap rencana tersebut Bu? Jadi komitmen saya, nanti saya itu akan meminta bantuan Bu dengan yang ahlinya ya Bu ya, terutama kan karena kita tadi saya pengennya kan dengan adanya IT berarti saya tuh nanti akan mengadakan workshop gitu atau pelatihan atau mungkin IHT gitu dengan mengundang rekan pemateri itu dari teman sejawat yang bisa jadi nanti di sekolah saya sendiri gitu, atau mungkin kalau yang dari teman yang dari sekolah sendiri ini pengen berkolaborasi, mungkin berkolaborasi dengan MGMP seperti itu Bu. Rencana Ibu itu kan melibatkan orang lain ya Bu ya. Kira-kira siapa sih Bu yang bisa membantu Ibu supaya Ibu tidak berat gitu menjalankannya? Jadi support yang pertama itu mungkin saya kepala sekolah ya Bu ya. Jadi saya mungkin saya akan bercerita dulu kepala sekolah dengan ide saya ini tadi. Setelah itu ya saya juga akan melibatkan teman rekan sejawat Bu. Teman rekan sejawat di sini terutama yang memang yang masih muda-muda, yang baru-baru lulus itu kan otomatis masih tentang pengalaman tentang IT-nya masih bagus. Nah mungkin itu terus dengan MGMP Bu. Kalau dengan apa sih ya guru dengan sekolah-sekolah terdekat gitu? Iya Bu, jadi saya akan melibatkan. Jadi kalau biasanya kan SMA dengan SMK itu agak berbeda ya Bu. Iya. Jadi saya nanti akan melibatkan MGMP yang dari SMK Bu. Kan SMK itu biasanya kan ada jurusan yang ke IT, jadi TKJ lebih gitu. jadi lebih mengerti lah gitu tentang gimana sih pembelajaran yang menggunakan IT itu bisa mengasihkan dan merubah pembelajarannya jadi tidak berpusat pada guru tetapi berpusat pada siswa. Muridnya aktif, terus berbasis teknologi gitu ya Bu. Wah, jadi dari tadi Bu Intri ini sudah menggambarkan rencana besar gitu ya. Mudah-mudahan segera terlaksana. Tapi kira-kira bagaimana tindak lanjutnya dengan rencana itu? Tindak lanjutnya saya mau secepatnya Bu. Jadi ini nanti setelah kita ngobrol-ngobrol nih Bu ya, saya mungkin nanti malam saya udah menyusun rencana tersebut. Lalu saya pertama saya akan ngobrol dulu dengan Bapak Kepala Sekolah. Setelah itu nanti saya juga ngobrol dengan rekan sejawat untuk mengklopkan. Nah, kalau memang dari Bapak Sekolah itu nanti disetujui untuk diadakan IHT atau workshop, nanti akan segera saya juga menghubungi teman-teman dari yang SMK ini tadi untuk
bisa menjadi pemateri sehingga cepat terlaksana. Jadi mudah-mudahan itu minggu depan lah Bu udah siap untuk dilaksanakan. Keren-keren, semoga terlaksana ya Bu. Saya tunggu kabarnya. Makasih ya Bu ya. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol jadi saya agak plong gitu. Jadi saya lebih ringan gitu, nggak kepikiran terus. Makasih ya Bu ya dari sharing-sharingnya, Ibu sudah sangat membantu sekali. Ibu Intri juga keren sekali, bisa menggali rencana yang akhirnya bisa direalisasikan. Mudah-mudahan minggu depan ya terlaksana Bu. Amin. Ya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Kepada ibunya. Saya tunggu hasilnya ya Bu ya. Sudah siap Bu? Sudah siap. Ya, silahkan dimulai proses Ya coachingnya. Bu. Saya permisi ya Bu Sri. Ya, baik. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses percakapan atau coaching yang Ibu lakukan ya dengan coaching. Nah, terkait proses coachingnya, ini sudah ada beberapa catatan dari saya. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya? Boleh Bu, tentu. Jadi, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat coaching? Saat coaching tadi saya sudah menerapkan alur tirta dan menggunakan prinsip kemitraan Bu. Oke, sudah menggunakan alur tirta ya. Iya. Oke, dari catatan saya, Ibu tadi memang sudah melaksanakan proses identifikasi atau coaching dengan menggunakan alur tirta ya, di mana Ibu tadi memulai dari tujuan, kemudian ada identifikasi, ada rencana, dan selanjutnya adalah tanggung jawab. Jadi alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan luar biasa. Terima kasih Ibu. Pertanyaan yang selanjutnya, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu. Jadi tadi kan saya sudah berusaha mengembangkan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, yang ingin saya kembangkan selanjutnya yaitu mendengarkan aktif supaya bisa mengidentifikasi permasalahan dari coaching. Oke, baik. Jadi yang akan Ibu kembangkan adalah mendengarkan aktif ya. Baik, mendengarkan aktif itu menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan. Dan saya berdoa semoga nanti Ibu bisa memaksimalkan dalam diri Ibu supaya potensi-potensi Ibu bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih banyak Ibu. Ya, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar kedepannya nanti ketika memberikan proses coaching kepada rekannya akan lebih baik lagi ya Bu ya, sesuai dengan paradigma coaching terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach, tetap berpegang teguh pada alur tirta. Ya, terima kasih. Saya rasa cukup. Terima kasih sudah melaksanakan coaching dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.